Aduh, Erge kamu gimana? Sandi kenapa kamu? Duolu. Kamu di sini. Hanya asir kamu di mana Putri? Untung saja putri ini cuma ingin mendoakan ayah. Mendapatkan keberuntungan untuk makmur rentang. Negara aman rakyat sejahtera hari ini aku gak akan keluar sama kalian. Duosho lempar pisang putri hampir sampai. Cepat keluarkan korek api. Satu kata. Cepat. Aduh. Aduh kabur. Gimana ini aduh? Aduh mercon banyak. Aduh pasti gak sempat sekarang gak bisa mikir banyak. Gak ada api juga teriak kebakaran. Kebakaran. Mana kebakaran? Kebakaran situasi darurat. Jangan sembarangan aku gak segan. Kebakaran. Orang itu kayak singer pengawal putri mahkota. Ia sama seorang pria. Waduh. Keren. Putri kalian mau kemana? Duolu mana kenapa gak kelihatan Duolu? Aduh Asir iya. Asir nyonya besar nyonya kedua Asir. Kenapa gak kelihatan Putri? Aduh, Erge kamu gimana? Sandi kenapa kamu? Duolu. Kamu di sini aduh cuma Asir kamu di mana Putri untung aku ketemu Gupeng. Aduh Putri gak lihat kamu. Kalau gak kamu hancur. Kenapa bisa gini? Siapa yang ubah akhirnya? Aduh. Singer kayaknya udah tahu kita. Kita udah hati-hati dia gak mungkin tahu kita iya juga. Kalian ngapain di sini? Jaga Putri siap perintah. Aku pengen mukul kalian. Putri tenang dulu. Penyelidikan biar Yinping yang urus. Kalian suka ngikut ya ikut aku pulang. Yinping menghadap Putri bagaimana apa yang kau selidiki? Pria yang bersama Singer. Ternyata Ju Yongfu pemilik besar toko beras Cendong Shunye. Dia berasal dari Shanxi berusia 45 tahun. Kaya raya di atas ada orang tua di bawah ada istri. 1 istri 3 selir 5. 3 putri di rumah 57 anggota keluarga sudah cukup. Aku hanya ingin tahu kenapa Singer bersama bos toko beras itu. Aku mendengar bahwa bos Ju ini suka yang baru dan bosan dengan yang lama. Makan minum segala sesuatunya baik-baik saja. Mungkinkah mereka? Kau curiga Singer dan bos Ju memiliki hubungan terlarang? Jika mereka berteman secara terbuka dan jujur, mengapa harus bersembunyi ke sana kemari? Begitu melihat Putri langsung pura-pura tak saling kenal dan berpisah jalan. Bukan tanpa alasan rendah hati memperlihatkan kehinaan. Bila bagian atas tidak lurus bagian bawah juga akan miring. Orang dekat yang dilatih oleh Putri Mahkota pertama. Sama seperti dia bertindak mencurigakan. Pemilik seperti itu pelayan seperti itu. Terakhir kali aku pergi kencan buta. Aku ketahuan oleh Putri Mahkota pertama ditebak sambil mengetuk samping. Hampir saja menyeret Putri ke dalam masalah. Bagaimana denganmu? Kali ini kita akhirnya bisa balas dendam. Kita menemukan perilaku aneh Putri Mahkota pertama. Di balik ini pasti ada rahasia yang tidak boleh diketahui. Kita balas dengan cara mereka sendiri. Yinping apalagi yang kau selidiki untukku? Putri apa katamu? Apalagi yang kau selidiki untukku? Membantu apa? Di siang bolong begini.
Siapa yang membunyikan lonceng dan berdoa di sini? Apakah kau ingin putri memberimu hukuman? Menghadap putri. Jin Duolu, kenapa kau bawa lonceng sebesar ini ke depan istana putri? Apa kalian akan melakukan upacara atau memberontak? Bukan keduanya. Nenek sakit. Kami membunyikan lonceng untuk nenek kami berdoa agar diberkati. Tidak ada maksud lain. Berdoa seharusnya pergi ke kuil, pergi ke biara atau pergi ke tempat suci di gunung. Mengapa datang ke depan istana putri? Betul juga kalau sakit seharusnya panggil dokter. Malah membawa lonceng untuk apa? Membawa lonceng tidak membawa keberuntungan. Adik kedua meremehkan, tahun ini nenek akan mengalami banyak penyakit. Akan banyak rasa sakit, jika ingin menghindarinya. Maka harus membunyikan lonceng 77 kali, 49 kali, di pagi hari. Bersurat-surat selama 7 hari. Juga harus didoakan oleh biksu tingkat tinggi. Baru bisa menunjukkan kesungguhan. Agar nenek sehat dan tidak pusing. Kalau begitu bukan cuma ribut sehari. Bukan cuma ribut sehari. Putri ini bilang tidak boleh. Suara dentang itu bikin telinga putri berdenging dan pusing. Segera pindah. Kalau loncengnya keras pasti berbunyi, kalau berbunyi pasti ribut. Kalau putri tidak tahan dengan suaranya, maka kamu yang pergi sebentar. Ngawur. Kalau putri yang harus menyesuaikan diri dengan lonceng, kenapa tidak pindahkan loncengnya ke tempat lain untuk dibunyikan? Begini. 85.233 menurut perhitungan saya. Hanya posisi ini yang bisa menetralisir energi buruk 5 kaisar. Tapi apakah kamu sudah menghitung bahwa menetralisir energi buruk 5 kaisar malah membuat putri marah? Konsekuensinya akan lebih parah. Kalau nyonya besar sakit, harus pulang dan istirahat dengan baik. Jangan ikut campur urusan orang lain maka penyakit akan hilang dengan sendirinya. Dan merasa nyaman. Hei, putri sudah bilang tidak boleh membunyikan, kamu masih membunyikan. Hei, waktu baik hampir lewat. Total harus 49 kali, tadi sudah 40 kali. Tinggal 9 kali cepat-cepat. Tidak boleh membunyikan. Nenek adalah orang tua putri-putri. Harus bersabar. Orang tua bagaimanapun putri adalah penguasa, kalian adalah bawahan. Tentu harus patuh pada putri. Aduh putri. Jangan berteriak keras-keras. Orang tua tidak tahan dengan terkejut. Aduh jantungku berdebar-debar. Aduh nenek jangan takut. Ada kami 3 cucu yang menenangkanmu. Li Gonggong segera suruh orang pindahkan lonceng besar. Baik putri. Amitabha. Saya sudah bertemu Nyonya besar. Nyonya kedua Wu Chen. Salam hormat kepada kepala biara. Mendoakan ibu mertua saya. Keluarga Jin dermawan dan penuh kebajikan. Memberi manfaat kepada rakyat. Saya seharusnya mendoakan keluarga Jin. Oh ya, dengar dari tuan ketiga, kalau Nyonya besar kurang sehat. Ya kepala biara, nenek saya merasa gelisah. Hatinya tidak tenang tadi dimarahi putri. Sekarang kepalanya sakit lagi. Putri tahu betul bahwa Nyonya tua sedang sakit. Ucapannya terlalu keterlaluan. Putri tidak tahu bahwa ibu mertuaku sakit. Di bawah satu atap yang sama. Putri memang tidak punya kebiasaan memberi salam pagi dan malam. Tidak bisa disalahkan kalau dia tidak tahu. Meskipun sebagai tuan dan hamba, tapi juga sebagai ibu mertua dan menantu. Tidak menanyakan kabar, malah mengeluarkan kata-kata kasar. Benar-benar keterlaluan. Hari ini makiannya tidak terlalu banyak. Biasanya bisa marah setengah hari baru berhenti. Ada tata krama antara yang tua dan muda. Tidak melayani yang tua dengan baik. Malah membalas dengan kata-kata pedas. Benar-benar keterlaluan kali ini dengan memendayan lonceng. Sudah cukup untuk meredakan amarah. Putri pernah merobohkan tembok dan memecahkan piring. Dan bahkan menangkap orang. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Bahkan kepala biara bilang tidak bisa, kali ini, benar-benar bisa diperbaiki. Dengan kata-kata kepala biara ini, kita semua akan baik-baik saja. Leluhur di atas, lindungilah Duolu. Kali ini pergi berperang pasti sukses. Menang besar. Meskipun kali ini kita tidak menemukan semua 7 bukti pelanggaran putri terhadap 7 aturan. Tapi 2 dari 7 aturan itu bukan menyelamatkan yatim piatu dan mulut tajam. Ditambah dengan saksi kuat kepala biara. Meskipun dia putri kerajaan Tang yang berharga, kurasa dia akan tunduk pada hukum Tang yang tegas. Dan menanggung tanggung jawab. Kali ini apakah Jin Duolu bisa lolos dari bahaya dan mendapatkan kehidupan baru? Tergantung pada perlindungan leluhur. Saya mohon leluhur melindungi kalian berdua. Hari ini semangat keluarga Jin sangat kuat. Semangat keluarga Jin tidak akan diam lagi. Ayo berangkat.
Putri Zhaoyang tiba. Menghadap putri tidak usah beri hormat. Putri Zhaoyang hari ini diundang ke sini. Saya yakin Anda tahu untuk apa. Hanya seorang pejabat kecil ditambah seorang suami yang tidak berarti. Bisa ada masalah besar apa? Ini tentang urusan seumur hidup. Terakhir kali perceraian tidak berhasil. Putri ingin menghancurkan keinginan hidup Jin Duolu. Putri Anda meremehkanku. Kali ini Jin Duolu akan menceraikan Anda dengan 7 aturan. Putri ketiga Zhaoyang HMPH. Tolong Yang Mulia memutuskan. Menurut Kitab Undang-Undang Tang Jilid 14. Tentang hukum pernikahan pasal 189 disebutkan. 7 alasan perceraian pertama adalah tidak memiliki anak. Kedua suka bersenang-senang, ketiga tidak melayani mertua, keempat suka bergosip, kelima mencuri. Keenam cemburu, ketujuh penyakit parah. Tanyakan putri mana dari 7 alasan perceraian yang dilanggar. Suami ingin menceraikan bukan 1. Tapi 2. 1. Dia tidak melayani mertua nenek sakit. Sebagai cucu perempuan, tidak hanya tidak memberikan perhatian, tapi juga menyimpan dendam. 2. Dia berbicara kasar, kata-kata kejam. Melanggar gosip. 2. Kejahatan di atas. Semua disaksikan oleh Wu Chen Fangshang. Bisa menjadi saksi. Ternyata membunyikan lonceng untuk berdoa adalah palsu. Membuat putri marah dan memarahi. Terjebak tipuan kalianlah yang sebenarnya. Tidak berbudi dan tidak berbakat, tak disangka juga licik. Lisik dan Qurang. Duolu bukanlah orang yang licik. Semua hanya karena terpaksa saat itu. Aku benar-benar batuk, bukan pura-pura. Nenek kalian tidak perlu menjelaskan banyak padanya. Orang yang meninggalkan keduniawian tidak akan berbohong, dia adalah saksi yang bisa dipercayakan. Putri, kamu harus mengakuinya kan? Hal ini benar-benar terjadi. Kami tidak mengada-ada. Bukan hanya gosip 7 alasan perceraian. Melanggar 2 cemburu adalah alasan yang cukup untuk bercerai. Tampaknya masuk akal, hahaha. Dengar tidak, bahkan Yang Mulia Ding juga berkata begitu. Masih ingin membantah. Putri hanya melanggar tidak melayani mertua. Dan gosip 2 kejahatan kan? Tidak hanya itu. Putri hanya melihatmu dengan perempuan lain baik 8 tahun atau 80 tahun. Akan marah besar, penuh cemburu, sama dengan cemburu. Putri ingin asih datang ke istana tapi tidak membayar gaji bulanan. Sama dengan mencuri, Putri dimanja dan bertingkah sering melukai perasaan orang lain, sungguh tidak tertahankan, begitu menyimpang. Juga termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sama dengan penyakit parah Putri meskipun menikah denganmu. Tapi tidak pernah berniat memberimu keturunan, jangan 5 tahun. Bahkan 10-15 tahun kamu tidak perlu berharap ada penerus. Sama dengan tidak memiliki anak. Kecuali perzinahan, Putri tidak melanggarnya. Sisanya 6 alasan. Putri setiap hari, setiap saat melanggarnya. Dan bahkan semakin parah tanpa penyesalan. Yang paling keterlaluan adalah menikmati hal ini. Bukan begitu, suami? Itu tuan, kamu melihatnya. Dia mengoki enam kesalahan. 6 kesalahan kali ini, aku tidak akan memutuskan hubungan denganmu. Aku beritahu kamu, aku pasti akan menceraikanmu. Kamu tidak bisa menceraikanku. Kenapa? Kamu memiliki 7 alasan untuk menceraikan, aku juga memiliki 3 alasan untuk tidak 3 menceraikan. alasan apa? Kamu pergi atau tidak pergi? Apa hubungannya dengan 7 alasanku? Kamu tidak mengerti, tanya orang lain, bodoh. Tadi juga sudah disebutkan. Sama seperti dalam Kitab Undang-Undang Tang volume 14 tentang hukum pernikahan. Pasal 189 selain 7 alasan untuk menceraikan. Ada yang disebut meskipun melanggar 7 alasan. Ada 3 alasan untuk tidak menceraikan. Pertama, berkabung untuk keluarga suami. Yaitu istri yang berkabung untuk keluarga suaminya. Hahaha. Keluarga Jin kami dari atas sampai bawah. Semuanya lengkap dan sehat. Mana ada yang berkabung? Jadi alasan ini pasti tidak berlaku. Kedua, menerima, tetapi tidak punya tempat kembali. Yaitu keluarga kaya yang bubar, tidak punya rumah. Cihahaha. Kaisar diberkati selamanya, umur sepanjang langit. Dinasti Tang akan berlangsung selamanya. Kamu bilang putri tidak punya rumah, hahaha. Sungguh lucu menerima. Tidak punya tempat kembali, alasan ini juga pasti tidak berlaku. Apakah masih ada satu lagi? Cepat katakan. Biarkan aku menceraikan si pedagang itu. Jangan sampai melihatnya setiap hari. Terakhir, yang ketiga, adalah 10 hal yang membuat marah. Aku. Senyap sekali. Suami, tadi kamu tidak henti-hentinya bicara. Ya, kenapa sekarang tidak terdengar sepatah kata pun? Bantah aku, tidak ada kata-kata lagi kan? Dulu untuk menjaga nama baik keluarga Jin, kamu Jin Duolu baru mau menikah dengan bangsawan. Menjadi suami bangsawan tingkat 3, apakah aku salah? Dan kamu untuk menjaga bisnis keluarga Jin, membangun Jin Sizi untuk masuk istri memilih suami. Jin Hao baru mau membiarkan anak masuk istri memilih suami. Terpaksa membiarkan aku seorang putri masuk keluarga Jin. Apakah aku salah? Kamu denganmu, kamu. Sebelum aku menikah ke keluarga Jin,
adalah ketiga saudaramu yang salah membeli gungan menyusahkan Jin Hao, hampir menghabiskan seluruh kekayaan Jin untuk menebus kesalahan. Apakah aku salah mengatakan bahwa akhirnya adalah nyonya tua? Kamu sebagai sesepuh keluarga Jin. Jika bukan karena aku menikah ke keluarga Jin, mungkinkah keluarga Jin memiliki kekayaan seperti sekarang? Apakah ini bukan tindakan yang sesuai dengan aturan? Menurut hukum Tang, jika seorang wanita memiliki 3 hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka suami tidak bisa menceraikannya. Huh, APA maksudnya? Maksudnya adalah suami harus tetap bersama sang putri seumur hidup. Seumur hidup tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa sampai mati. aduh kali ini aku benar-benar pingsan. Nenek. Bukan aku pingsan. Aduh adikku. Bagaimana bisa begini? Apakah dia masih bernafas? Apakah Tuan Ding bisa meminjamkan sebuah kamar? Bisa cepat bantu. Tidak perlu mengerumuninya. Ikut aku ke sini. Hahaha, mari pulang. Baik putri.